serta penegakan hukum terhadap pinjaman online dan judi online yang sudah merugikan potensi sosial ekonomi masyarakat secara masif. Saya akan membacakan 8 pesan kemerdekaan yang sudah dipersiapkan oleh Gerakan Nurani Bangsa dari buah pikiran para sesepuh dan tokoh Gerakan Nurani Bangsa dan juga rangkuman dari hasil sarasehan kebangsaan yang kami laksanakan pada tanggal 8 Juli yang lalu dan melibatkan para tokoh gerakan dan akademisi dan juga wakil-wakil negara. Gerakan Nurani Bangsa sebagai gerakan etis dan non-partisan untuk memperkuat utas cita Indonesia meyakini perlunya upaya-upaya untuk merawat bangsa dan negara Indonesia. Utamanya saat 80 tahun Indonesia sebagai negara berdaulat dan merdeka. Melihat latar belakang di atas dan kondisi saat ini, serta harapan akan Indonesia yang lebih baik, Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan 8 pesan kemerdekaan sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi sebagai manifestasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi harus didasarkan pada supremasi sipil, etika politik, sistem dan aturan yang baik, serta tumbuhnya ruang untuk aktor-aktor politik yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen kuat terhadap pemenuhan perlindungan dan penghormatan hak-hak warga negara, termasuk diantaranya melakukan upaya kemanusiaan terkait situasi khusus di Papua. 2. Presiden dan aparat penegak hukum perlu memastikan setiap bidang penyelenggaraan negara bebas dari praktek korupsi dan benturan kepentingan atau kolusi dan nepotisme. Hukum harus benar-benar digunakan untuk penegakan keadilan sebagai fondasi utama demokrasi. 3. Presiden dan jajarannya perlu memastikan setiap produk hukum, kebijakan negara yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak didasarkan pada konstitusi, visi bersama bangsa Indonesia, dan terhindar dari jebakan kepentingan kelompok institusi atau kepentingan sesaat yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. 4. Di sektor ekonomi dan kesejahteraan, Presiden dan jajarannya perlu memastikan adanya perubahan paradigma sehingga pendekatan kebijakannya lebih strategis, inklusif, dan berbasis bukti. Pendekatan ekonomi dari bawah atau bottom up yang melibatkan komunitas dan dukungan teknokrat kredibel perlu dilakukan untuk meningkatkan relevansi dan dampak program-program kesejahteraan serta kelestarian lingkungan yang adil. Kelima, perbaikan program dan kebijakan negara seperti reformasi sistem perpajakan yang adil dan progresif, penguatan dan perlindungan usaha rakyat berskala kecil dan menengah, termasuk koperasi berbasis riset yang mendalam, serta penegakan hukum terhadap pinjaman online dan judi online yang sudah merugikan potensi sosial ekonomi masyarakat secara masif. Pesan keenam, kebudayaan memegang peran strategis dalam membentuk arah berpikir, struktur nilai, dan identitas kolektif suatu bangsa. Pemerintah, meskipun bukan aktor utama dalam menentukan arah budaya, memiliki tanggung jawab penting sebagai penjamin ruang berekspresi dan pelindung hak-hak budaya warga negara. Ketujuh, media dan jurnalis adalah pilar demokrasi.
memiliki peran penting menyampaikan fakta serta menyediakan ruang artikulasi bagi ekspresi sosial politik dan budaya warga negara. Negara harus memastikan dan menjamin ruang kebebasan pers serta keselamatan jurnalis sebagai aktor perubahan dan peradaban. Dan pesan ke-8 yang terakhir, menjaga dan menguatkan upaya-upaya kolektif yang memampukan seluruh elemen bangsa untuk mengambil peran aktif dalam menjaga dan menguatkan kualitas demokrasi. Upaya bersama yang didasarkan pada kesadaran serta partisipasi aktif dan kritis pada organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, media, pelaku usaha, pelaku seni budaya, perempuan, partai politik perguruan tinggi, dan aktor non-negara lainnya. Dengan kesadaran kolektif, komitmen bersama dan itikat yang baik untuk selalu memperbaiki kehidupan bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan cita-cita kemerdekaan, niscaya Indonesia akan dapat mewujudkan negara bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Jakarta 14 Agustus 2025, Gerakan Nurani Bangsa.